kegiatan evaluasi penerapan dan pendataan pada aplikasi EMIS. Peserta terdiri dari 3 komponen, lembaga pendidikan di bawah naungan Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren. Pertama adalah dari operator pondok pesantren di Kabupaten Sumeneb sejumlah 20 orang. Kemudian yang kedua dari unsur madrasah diniyah takmiliyah sebanyak 15 orang, dan dari unsur LPK sebanyak 5 orang atau 5 lembaga. Jadi seluruhnya berjumlah 40 orang. Yang selanjutnya beberapa harapan kami dari acara ini. Pertama, bahwa EMIS atau yang biasa dikenal dengan Education Management Information System adalah merupakan satu bagian dari pendataan lembaga pendidikan yang ada di kantor Kementerian Agama. Dan dalam hal ini EMIS PD Pontren adalah bagian dari basis data yang ada di kantor Kementerian Agama, itu adalah EMIS. Maka harapannya dari kegiatan ini, kami berharap semua operator yang hadir pada kesempatan kali ini bisa betul-betul secara gamblang mendengarkan, menyimak apa nanti yang dipaparkan oleh pemateri. Materi ini adalah operator EMIS di PD Pontren Kabupaten, dan jika ada sesuatu yang masih mengganjal, kurang paham, sedetail-detailnya silahkan ditanyakan. Karena kalau sudah detail di forum ini, insya Allah tidak banyak yang terprint. 7 sampai jam 9 malam. Dan selanjutnya, EMIS ini penting untuk digarap secara serius, diisi secara serius. Artinya diisi secara serius. Pertama, dikatakan bahwa data yang di-upload ke EMIS betul-betul data yang valid sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau santrinya 100 jangan dia 50, berarti tidak valid. Begitu juga sebaliknya, kalau 5 jangan di-upload 50. Jadi sehingga betul-betul valid, sehingga masing-masing kolom diisi selengkap-lengkapnya sesuai dengan kolom atau tagihan yang ada di aplikasi EMIS tersebut. Yang kedua, EMIS ini basis utama data kita di kantor Kementerian Agama, sehingga bagi mereka yang tidak EMIS-nya tidak aktif, maka tidak bisa mengakses link SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Bantuan untuk MDT, pondok pesantren maupun TPI. Karena semua bantuan sudah by system. Jadi tidak kami di kantor Kementerian Agama dalam hal ini di Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren sudah tidak bisa menerima proposal permohonan secara manual. Kenapa? Ini bagian dari inovasi dari Bapak Menteri Agama dalam hal tersebut, yaitu layanan digital. Sehingga semuanya sudah berbasis digital dalam rangka apa? Mempermudah para pengasuh pondok pesantren beserta operatornya, begitu juga MDT dan TPI, sehingga panjenengan tidak perlu lagi jauh-jauh ke kantor Kementerian Agama untuk mengurus proposal. Tinggal bagaimana keaktifan para operator dalam rangka mengupload dan juga melihat notifikasi yang diberikan oleh operator kami. Yang ketiga, kami berharap kepada Bapak Ibu operator yang hadir pada kesempatan kali ini untuk ikut acara ini sampai tuntas. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari keluarga besar saya dari Seksi PD Pontren, yang semuanya kita benar-benar sudah menjaga oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini dapat berselenggara kegiatan ini, dan saya yakin banyak manfaat yang bisa kita ambil, baik manfaat yang material ataupun non material. Kalau yang non material nanti wawasan bagaimana mengoperasikan EMIS dan hal-hal yang perlu evaluasi nanti kita bahas. Bapak Ibu, Ustaz
asatidz dan ustadzah yang saya hormati, beberapa hal perlu kami sampaikan kaitan dengan etis dan pengaplikasiannya dalam pernyataan ini. Mungkin ada beberapa kalangan yang berpikir sejak adanya PP 55 tahun 2007, di mana pendidikan agama dan keagamaan itu tercover, diatur oleh pemerintah. Bapak Ibu, perlu saya jelaskan mengapa kemudian pemerintah ikut campur tangan dalam pendidikan agama dan keagamaan, termasuk di dalamnya pondok pesantren, pendidikan dunia dan lembaga pendidikan Al-Quran. Ini tidak lain supaya pendidikan keagamaan di pesantren ini betul-betul terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena saat ini, mohon maaf, setelah sekian lama berjalan sejarah pendidikan Islam ini, Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang terjadi. Kalau dulu kiai mendirikan pesantren itu murni karena permintaan masyarakat. Sama dengan ketika seorang alif, seorang sonif kitab itu mengarang kitab, itu rata-rata beliau mengatakan di dalam mukadimahnya itu Allah dan kitab, saya mengarang kitab ini karena permintaan dari teman-teman dari masyarakat. Coba dicek, sebagian besar kitab mukadimahnya pasti seperti itu. Sama dengan kiai ketika mendirikan pondok pesantren, ini bukan kemauan beliau tetapi kemauan masyarakat, sehingga kemudian mengajar ngaji, mengamas, melatih santri, setelah itu ada yang bermalam, mungkin semakin lama semakin banyak. Nah, seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu, pendidikan pesantren ini mulai mengalami berbagai macam perkembangan. Ada yang perkembangan positif dan ada perkembangan negatif. Perkembangan positifnya apa? Perkembangan positifnya adalah pendidikan di pesantren itu semakin tertata manajemennya. Kalau dulu pimpinan pesantren itu adalah perangkap direktur utama, perangkap bendahara, perangkap sekretaris. Cuma zaman saya Kona Mobil kan itu tidak ada bagian ruang, bagian persuratan, bagian humas, tidak ada. Tapi kemudian ini seiring berjalannya waktu berkembang, tidak mungkin kiai menangani pesantren yang besar hanya sendirian. Dibentuklah pengurus, ada kepala pondok, ada sekretaris, kemudian ada biro-biro di dalamnya, ada biro keuangan, biro pendidikan, biro pengajian, ada biro pesantrenan, ada biro humas dan sebagainya. Itu perkembangan positif. Nah, oleh karena itu maka kemudian perlu diadakan perapian ini. Dirapikan salah satunya dengan apa? Dengan beberapa manajemen administrasi yang diberlakukan oleh Kementerian Agama. Dengan seperti insya Allah mengakui bahwa ada istilah kan di dalam syariat itu kita punya al-maqasid asy-syar'iyyah. Ada beberapa tujuan hukum Islam. Ada yang tahu ada berapa ini para asatidz dan ustadzah? Ada 5 ya. Jadi tujuan hukum syar'i itu ada 5. Yang pertama hifdzun nafs, hifdzul mal, hifdzul nasab, hifdzul aql, dan hifdzul din. Kalau saya jelaskan satu-satu akhirnya jadi pengajian ini. Jadi menjaga hak milik, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, dan apalagi tadi yang 5 ini adalah tujuan utama diberlakukannya syariat yang begitu lengkap. Semuanya merujuk kepada ini. Nah, pemerintah ingin mengambil bagian dari al-maqasid asy-syar'iyyah ini. Di mana? Hifdzuddin, menjaga agama. Jadi kita semua ini memastikan bahwa agama Islam, pemeluknya dan pendidikan yang ada di dalamnya ini dipastikan berjalan lancar dan baik-baik saja. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon dengan hormat kegiatan-kegiatan semacam ini betul-betul dapat diikuti dengan sebaik-baiknya. Apapun yang disampaikan oleh pemateri nanti tolong dicerna dengan baik, dan jika ada pertanyaan langsung ditanyakan sekarang, tidak usah, mohon dengan hormat.
apa yang disampaikan narasumber tadi betul-betul dicermati, dipahami, dan akhirnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, tolong etis ini betul-betul diperhatikan, karena salah satu sisi formal dalam pendidikan Islam itu adalah administrasi. Itu akhirnya semakin lama akan menjadi semakin penting dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah syariat. Apakah ada dalil? Ada. Walaupun ini bukan dalil yang qat'i. Tidak ada daya ini akhirnya faktubuha. Kalau kamu bintang untuk menjaga legal formalnya bagaimana? Faktubuha, catat. Kalau sekarang bahasanya notariskan atau ikat dengan materai. Ini sebetulnya tidak hanya berlaku kepada dain, kepada hutang, kepada anak-anak yang dalam Al-Quran itu, tetapi juga berlaku kepada sisi-sisi syariat yang lain, termasuk salah satunya adalah sisi pendidikan Islam. Jadi mohon dengan hormat, insya Allah nanti semakin kita melaksanakan etis, maka akan semakin besar juga pahala yang diberikan Allah kepada kita. Amin. Bapak Ibu, saya aturkan terima kasih kepada ajudan semuanya yang telah dengan ikhlas memperjuangkan pesantren, memperjuangkan dunia, memperjuangkan lembaga pendidikan Al-Quran, hingga tiga lembaga ini sampai sekarang masih tetap eksis dan menjadi satu-satunya benteng terkuat untuk menjaga, mengawal, memelihara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala thariqati. Terima kasih, dan saya yakin insya Allah pasti Allah akan membalas dengan balasan yang berbahagia. Dan yang kedua, mohon maaf kalau misalnya selama ini ada layanan-layanan kami di kantor yang mungkin masih kurang sempurna, mungkin Kiai Wasid yang bisa kami sampaikan. Saya lagi terima kasih atas segala apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Mohon maaf atas kekurangan pelayanan, dan dengan mohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kegiatan ini kita buka bersama-sama dengan membaca buku kitab Al-Fatihah.